akan memasuki cara menstimulasi anak untuk lancar dan cepat berbicara bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan memperkenalkan anak dengan berbagai macam suara dan kata-kata. Apa sih? Suara dan kata-kata. Betul. Untuk mengenalkan berbagai macam suara dan kata-kata, kita bisa memiliki banyak kegiatan yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah mengenalkan suara dari alat musik. Alat musik apa yang mau kita mainkan hari ini? Gitar. Ayo gitar. Sebentar ya. Oke, kalau nggak ada gitar bisa juga pakai langsung video ya. Jadi sebenarnya Mam, tidak masalah kita kasih video ke anak-anak, tapi videonya itu video musik, bukan video film yang membuat anak diam, duduk, terus tidak merespon apa-apa. Sebaliknya, kalau kita berikan dia musik, itu akan membuat anak tertarik, lalu anak akan ikut bernyanyi dan ikut bergerak. Contoh ya Mam, kita buat lagu-lagu yang memang memancing anak untuk ikut bergerak dan ikut bernyanyi. Contohnya, Kalau Kau Suka Hati, oke? Kita nyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati, panggil Shannon. Iya, jadi kita bisa ajak anak berinteraksi, berkomunikasi dengan media lagu. Dulu nak, soalnya nggak kelihatan mama nih. Nggak bisa, mama nggak bisa main. Aku bisa turun. Oke, turun. Kalau nggak, Sen berdiri aja di situ, oke? Kalau kau suka hati, panggil Shannon. Kalau kau suka hati, panggil mama. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil Shannon. Ya, jadi liriknya bisa kita ganti dengan iya, lompat-lompat. Jadi bisa kita ganti dengan berbagai macam gerakan yang membuat anak tertarik untuk bersuara. Bisa kita ganti dengan kalau kau suka hati, bilang hore. Iya, macam-macam Mam. Jadi kita bisa pakai juga dengan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, yang kedua, kita mengenalkan berbagai macam suara. Kita bisa pakai alat bantu kartu bergambar, misalnya hewan-hewan, kemudian benda-benda seperti kendaraan. Kita bisa keluarkan suara lalu menanyakan kepada anak, suara apa ini? Contohnya ya. Oke. Floor time ini bisa kita lakukan setiap hari minimal 30 menit ya. Jadi pada saat anak sedang bermain, kita ikut nimbrung. Coba kita ikutin apa yang sedang dia mainin, lalu kita tanyakan, banyak berikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, suara apa itu ya? Brum 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 brum. Mobil. Jadi bisa kita pakai dengan permainan atau alat-alat yang ada di sekitar dia. Atau kita bisa pakai buku bercerita. Misalnya, ambil buku tentang hewan yang warna biru, yang kecil. Oke, seperti ini ya, Mam. Nih, kita bisa pakai buku bercerita, lalu kita perkenalkan kepada anak. Jadi, untuk anak bisa berbicara itu bukan hanya mengenal objek lalu menyebutkan ya, tapi bagaimana dia juga bisa mengenal suara-suara yang ada di sekitarnya. Contohnya, kukruk, suara apa ya? Iya, kalau anak tidak bisa menjawab, kita bisa minta anak untuk menunjuk. Atau kalau anak tidak bisa menunjuk juga, kita bisa sekaligus berikan kata kuncinya atau jawabannya, misalnya, itu suara ayam, coba tunjuk ayam, gitu. Ketika anak sudah bisa, baru kita bisa tanyakan yang lebih sulit lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah contoh, tapi kita bisa variasikan dengan materi yang lain. Misalnya, ambil buku yang benar. Iya. Nah, bisa juga dengan memperkenalkan suara kendaraan. Misalnya, suara apa ini ya? Wush. Pesawat.
Suara apa ini ya? Kring kring kring. Sepeda. Betul. Jadi kita bisa pakai media buku atau Media kartu dia. atau benda langsung yang ada di sekitar dia. Selain itu, kita juga bisa ajak anak bermain menggunakan mainannya mereka. Misalnya, oh ada kereta api sedang berjalan. Tut 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 tut. Dia mau pergi kemana? Dia mau pergi ke Jakarta. Ayo kita naik, berangkat. Tutut, tutut. Jadi suara-suara yang kita keluarkan membuat mereka mengenali berbagai macam bentuk suara-suara dan kata. Iya. Iya. sepertinya. Ketika anak sudah mengenal suara-suara dan kata-kata, maka masuklah kita ke tahapan berikutnya, yaitu memperkenalkan benda-benda sekitar. Jadi kita berikan banyak kata-kata, benda-benda sekitar yang bisa dia lihat, sehingga dia tidak hanya membayangkan, tapi dia juga bisa lihat benda aslinya. Misalnya seperti ini. Nih, ini gambar ya, gambar yang ada di buku. Ini gambar apa? Kereta api. Kereta api. Lalu ini gambar apa? Gimana? Iya, jadi dengan menggunakan media, kita perkenalkan anak dengan berbagai macam benda di sekitar. Kita buat bertema, misalnya minggu ini kita perkenalkan anak tentang kendaraan, minggu berikutnya kita perkenalkan anak tentang hewan-hewan, minggu berikutnya kita perkenalkan tentang buah-buahan. Yang paling utama adalah memberikan banyak perbendaharaan kata untuk anak. Untuk memperkenalkan kata-kata, utamakanlah kata benda yang ada di sekitar anak. Misalnya, mainan, hal yang mudah ditemukan oleh anak. Kedua, peralatan yang ada di dapur, misalnya piring, sendok, gelas, itu bisa kita perkenalkan. Yang berikutnya, peralatan mandi. Jadi pada saat anak mandi, ya sini kita bisa perkenalkan. Lalu peralatan atau perlengkapan saat tidur, lalu perlengkapan baju atau pakaian. Jadi benda-benda yang memang ada di sekitar anak. Kalau mau mengajari anak belajar berbicara, maka berikanlah dia kata-kata yang familiar untuk dia dengar. Jadi yang sering dia pakai untuk memudahkan dia berkomunikasi. Nah, yang berikutnya adalah bermain peran. Bermain peran ini kita bisa memakai boneka-boneka atau benda apapun yang bisa dia pakai untuk berkomunikasi dua arah. Misalnya, kita bisa berikan dia boneka, lalu kita ajak dia bercakap-cakap menggunakan boneka tersebut. Pinjam. Oke. Kita coba ya dengan boneka. Halo, selamat pagi. Jawabannya apa? Hai, selamat. Iya, kenapa bermain peran itu baik buat anak belajar berkomunikasi? Karena anak belajar untuk menjawab pertanyaan. Kemudian anak juga belajar untuk memberikan pertanyaan. Nah, komunikasi itu kan percakapan dua arah. Ketika anak hanya bisa menjawab saja apa yang kita tanyakan, tapi dia tidak bisa bertanya kembali, itu artinya anak belum bisa berkomunikasi dengan baik. Maka perlu dilatih. Cara berlatihnya dengan menggunakan benda-benda yang akan membantu mereka untuk belajar, seperti contohnya boneka-boneka tadi. Atau ada juga permainan yang bisa membuat anak tertarik untuk selalu berbicara. Misalnya boneka yang mengeluarkan suara-suara bebek. Oke. Iya, kita ambil bebeknya. Nah, ini salah satu contoh ya, Mam. Boneka yang mengeluarkan suara itu membuat anak tertarik, lalu dia juga akan berinisiatif untuk berbicara atau bersuara karena ada timbal balik dari boneka tersebut. Tapi kalau memang tidak ada boneka, ya dari orangnya langsung atau boneka yang kita perankan, misalnya bonekanya seolah-olah bersuara tapi sebenarnya suara kita. Nah, ini ada yang sudah praktis ya, jadi anak bisa berbicara lalu ditirukan oleh hewan. Contoh ya, selamat pagi. Nah, anak senang dengarnya. Jadi kita bisa ajak anak bermain dengan boneka bersuara ini. Lucu kan? Nah, anak
aja udah seneng tuh kalau kita ajakin bermain seperti itu. Apalagi kalau kita ajak anak lebih banyak beraktivitas dengan kegiatan berbicara atau bercakap-cakap. Jadi pada saat short time, saat anak bermain, kita ajak dia bercakap-cakap ya Mam. Misalnya dengan bertanya, ini apa, ini apa. Kalau anak belum bisa jawab, maka kita bisa minta anak menunjuk. Yang mana gambar boneka, yang mana gambar bola, yang mana mainan warna merah. Jadi yang utama adalah benda-benda sekitar dulu. Setelah anak bisa mengenal benda-benda sekitar, maka kita bisa masuk ke materi prasekolah, misalnya mengenal warna, angka, huruf. Tapi itu bisa nanti deh kalau memang dia sudah hafal benda setidaknya. Kalau usia 2 tahun itu 50 kata minimal. Kalau sudah 2 sampai 3 tahun, Ini ada ya, Ma? maka ya 200 sampai 300 kata dia sudah bisa ucapkan, lalu merangkai kata dari 2 frase seperti itu ya. Kita coba di rumah ya sambil kita bermain dengan anak-anak kita. Oke? Oke. Kamu makan apa sih? Oke.